Kita mulai ya Oke, Pak ya. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam warahmatullahi pagi wabarakatuh. Mbak Ngabila. Dokter Iya, Ngabila, selamat pagi Dokter Ngabila. oh, pagi. Nggak Apa apa-apa mau kabarnya dokter mau Dok? mbak sama aja. Sehat, Apa kabar? alhamdulillah. Bagian sehat ya. Ah, Maaf ini Alhamdulillah. mengganggu ya kesibukannya Enggak, Dokter Ngabila nih di sini nih. siap. Oke, jadi di sini kita akan berbincang-bincang ya dengan Dokter Ngabila Salama yang merupakan alumni Semandel juga ya dok ya, Ya, alumni betul. Semandel. Kemudian nanti kita bisa dengar ceritanya Dokter Ngabila juga sebagai alumni Semandel, dan Dokter Ngabila ini juga aktif di Dokter alumni Semandel ya dok ya. Ya, Ya, nanti kita juga bisa dengar ceritanya, dan yang paling penting juga Dokter Ngabila ini di Dinkes Jakarta ya dok ya? ya. Saya di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebagai Kepala Seksi Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi. Oh iya iya iya, penting banget tuh dok kayaknya saat ini apa namanya kondisi endemik ya, epidemik sih, masih Iya, masih pandemik malah ya saat ini ya dok ya, untuk ya betul. COVID ini masih pandemik, terus kayaknya sibuk banget pasti ya. Ya begitulah. Boleh ceritain sedikit dok, waktu apa Semandel, kemudian pengalaman sebagai alumni Semandel tuh bagaimana dok sejauh Ya, ini? terima kasih banyak semuanya, Sobat Semandel dan seluruh warga di Indonesia. Senang bisa jumpa dengan Bapak Ibu semua. Salam kenal, saya Dr. Ngabila Salama MKM, Kepala Seksi Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Jadi memang sejak Januari 2020 ya ibarat kata jadi pimpinan perangnya lah gitu, pemimpin perang yang mengomandoi secara teknis kepada jajaran di bidang kesehatan. Nah, tapi prinsipnya memang dalam penanggulangan COVID ini kita tidak hanya urusannya kesehatan, tapi kita berkolaborasi, semua orang punya peran penting seperti puzzle yang tidak dapat digantikan satu dengan yang lain, itu intinya. Nah, napak tilas sedikit ke Semandel, saya masuk Semandel tahun 2004, waktu itu lewat jalur yang bisa milih 5 sekolah, pokoknya saya milihnya Semandel, SMA 81, SMA 61, karena rumah saya di daerah Wah, Durensawit. iya, Gitu. Alhamdulillah lulus, masuk. Waktu itu masuk kelas yang peminatannya matematika, karena kebetulan saya suka banget matematika. Sempat ikut Olimpiade Matematika juga, walaupun tidak 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 sampai ke level yang paling tinggi ya tentunya gitu, jadi masih seleksi-seleksi yang level provinsi aja. Terus 2004 lulus 2007 ya, waktu itu angkatan saya itu kayaknya kalau sepanjang sejarah angkatan yang paling banyak pengen masuk dokter. Jadi oh kalau kita ya, tanya tangga kiri, kanan, depan, belakang, itu semua dokter. pindah Kalau satu semua, kelas, jangan-jangan dok, pindah semua ya, satu kelas apa dua kelas lagi jangan. kalau satu kelas 50 orang, 30-nya mungkin mau jadi dokter. Nah, jadi saya waktu itu kebetulan ikut seleksinya, pertama itu ikut seleksi PMDK UI. Jadi yang dari satu kelas itu ranking 1 dan ranking 2-nya itu bisa mencoba PMDK di UI yang tanpa tes. Nah, itu waktu itu saya kedokteran. Nah, dari 22 katakanlah yang kelas IPA yang mendaftar, karena ranking 1 ranking 2-nya kan 22, itu 11-nya milih kedokteran UI. Nah, waktu itu yang keterima satu orang, itu teman angkatan saya yang memang pintar banget, dan dia itu olimpiade kimianya sudah level internasional. Gitu. Nah, Oh iya jadi iya iya. waktu itu dia masuk, ya kan, masuk FKUI, lalu saya akhirnya ikut PMDK Erlangga, gitu, Universitas Erlangga. Tapi karena ikut SPMB juga, waktu itu saya ikut tes di SMP 3 Tebet. Nah, itu akhirnya saya masuk kedokteran UI, dan saya ikut sekolah di UI itu 2007 sampai 2012. Nah, selama saya di SMA 8 itu nilai saya ya up and down, karena saya juga ikut organisasi gitu. Saya ingat pesan orang tua saya bahwa SMA itu adalah masa-masa yang tidak dapat diulang, dan masa saatnya kita untuk melakukan aktualisasi diri yang bertanggung jawab. Kayak gitu. Jadi waktu itu saya ditawarin sebenarnya untuk masuk akselerasi, pun saya akhirnya orang tua saya justru yang nggak ngebolehin. Gitu. Jadi kamu Oh, sekolah aja gitu ah, 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 ah. 3 tahun. Maaf ya teman-teman Aksel, nggak bermaksud untuk apa-apa. Saya akhirnya memutuskan untuk 3 tahun
sekolah di SMA 8 gitu ya, ibarat kata tuh struggle gitu, dan ikut subsinya banyak banget, subseksinya. Saya ikut dari mulai Paskibra, Sierra, ya, jadi saya MR Sierra. 4007, ya, saya ikut Sierra, itu di depan mata ayah saya tuh, saya waktu itu bagaimana latihan fisik di PJKA tuh, tapi ayah saya cuma bisa bengong aja ngeliatin gitu kan, ngeliat anaknya lagi di kaderisasi. Jadi saya ikut Sierra, saya ikut kesenian, walaupun di kesenian sebenarnya nggak begitu aktif, tapi saya ikut band. Jadi waktu itu katanya sih band pertama sepanjang sejarah yang isinya wanita semua, kayak Oh, gitu. iya iya Jadi iya. namanya The Angels, namanya The Angels. Ah, ah, Kita ah. berlima semua. Jadi saya ikut band, ikut teater, sama paduan suara. Terus udah gitu, saya juga PK, perwakilan kelas. Jadi waktu itu saya anggota komisi aspirasi, lalu di tingkat 2-nya saya jadi wakil ketua bidang eksternal. Jadi wakil ketua 1. Gitu. Nah, itu sedikit sejarah tentang SMA 8, masa-masa paling indah, suka, duka, semua kita alami bersama, dan tentunya banyak hal yang sangat dapat saya, saya pedomani gitu selama pendidikan saya di SMA 8 yang bisa menjadikan saya seperti yang saat ini. Tentunya saat ini saya masih belum apa-apa, kita harus terus terus semangat dan juga terus berbenah, tetap tawadu, tetap rendah hati. Semoga kita ke depan bisa lebih sukses aja gitu, sesuai dengan mengalirnya kehidupan sehari-hari. Kayaknya Gitu. berkesan banget pasti ya Semandel ya dok ya. Berkesan Oh banget dan pasti. pasti banyak banget kayaknya apa ya, ya baik itu manfaat, pengalaman kayak banyak banget yang didapetin ya waktu di Ya, termasuk Semandel. kena banjir. Saya kebetulan 2007 tuh lagi banjir besar kan. Iya. Jadi termasuk yang ikut ujian menuju ujian akhirnya itu waktu itu di Gedung Menza ya, kalau kita bilang waktu itu di daerah Kuningan. Jadi termasuk Mhm. yang berkesan. Terus juga karena banjirnya banjir kiriman, jadi pernah tuh lagi tengah hari bolong, ibarat kata lagi matahari lagi terik, Oh iya tiba-tiba iya iya. air masuk ke ini kita, ke dalam ke dalam kelas kita gitu. Kelas di bawah Aneh apa juga. di atas tuh waktu itu dok? Di Kelas bawah, di di bawah, bawah, lagi di di bawah. bawah ya. Nah, makanya air masuk. Terus giliran lagi hujan deras banget di Jakarta, kita telepon teman kita yang kosan kan, gimana banjir nggak sekolah? Enggak. Oh ya udah, mungkin tetap masuk sekolah. Emang kenangannya tidak ini ya, tidak tergantikan, kayaknya luar biasa banget kenangan-kenangan di Semandal tuh. Sekilas ya, sekilas seperti itu. Iya iya Oke. iya. Ya, berarti sekarang sebagai alumni Semandal nih dok, pasti udah di Mhm. Semandalnya aktif. Kayaknya di sebagai alumni juga pasti aktif banget nih, banyak banget kayaknya organisasi yang diikutin kan ya dok ya. Termasuk mungkin di DAS juga sebagai salah satu pengurus inti kan dokter ya. Jadi gimana Ya, tuh dok? Bisa jadi jelasin saya sedikit nggak sebagai DAS ya? sekretaris. Sebenarnya saya sih saat ini memang lagi fokus banget untuk pekerjaan sebagai ASN. Jadi memang untuk organisasi lagi tidak terlalu banyak yang digeluti secara aktif, tapi Hmm. saat ini memang yang sedang cukup aktif di DAS sebagai sekretaris. Sudah itu juga ada di Apkesmi sebagai anggota bidang organisasi gitu. Jadi tidak terlalu banyak karena memang sedang fokusnya lebih ke arah pekerjaan di Hmm. ASN gitu. Tapi Hmm. bagaimana organisasi kita ini saling tektokannya tuh saling bermanfaatnya, saling berkontribusinya tuh bisa saling gitu. Jadi bagaimana posisi saya di kesehatan, jajaran dinas kesehatan bisa bermanfaat untuk organisasi. Ya, bagaimana organisasi ini juga menunjang pekerjaan di dinas kesehatan. Jadi semuanya itu kita lakukan untuk masyarakat, untuk kepentingan masyarakat yang tentunya di atas kepentingan pribadi kita sendiri. Karena siogianya ASN itu adalah abdi negara, pelayan masyarakat. Kita adalah pelayan gitu, pelayannya masyarakat. Jadi masyarakat itu adalah raja kita gitu. Seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita harus harus berkontribusi secara optimal, berinovasi dan kreasi. Nah, saya senangnya kalau di DAS ini karena perkumpulan orang-orang kesehatan, sehingga itu pasti akan sangat bersinergi dengan posisi sebagai di dinas kesehatan seperti itu. Jadi sangat senang jikalau
posisi kita di Dinas Kesehatan dapat bermanfaat untuk organisasi DAS, pun juga organisasi DAS tentunya membantu kinerja saya saat ini di surveillance imunisasi juga seperti itu. Seperti webinar-webinar kita kemarin kan banyak mengangkat tentang COVID, ya, Omicron, segala macam. Itu kan bagaimana kita melakukan sosialisasi dan penguatan mengenai surveillance penyakit menular wabah. Itu tentunya sangat sejalan sekali. Pun juga teman-teman Mbak Indil dan teman-teman semua yang sudah sangat hebat membuat sentra vaksin Smandel itu juga bagaimana percepatan vaksinasi di DKI Jakarta juga sangat dibantu juga oleh teman-teman dokter alumni Smandel gitu. Iya, iya. Memang sih kita kan sebagai alumni Smandel gitu ya, khususnya nih sebagai alumni yang dokter ya, kan kita sudah membentuk DAS gitu ya, dengan segala programnya, salah satunya pasti kan dari segi edukasi sosialisasi ya dok ya. Nah, Ya, terkait COVID ini kan saya tahu juga profesi dokter ini, dan khususnya dokter Nabila di Dinkes nih kan mengepalai satu seksi yang apa ya, sangat erat banget nih kaitannya dengan penanganan maupun penanggulangan COVID. Bisa diceritain nggak dok ya untuk di seksi dokter nih, tadi ya terkait apa epidemiologi, terus imunisasi, itu gimana dok? Ya, jadi gampangnya itu seksi saya itu seperti detektif ya. Kalau detektif itu kita mengumpulkan data, informasi sekecil apapun sangat berharga. Endingnya adalah kita mengubah data menjadi rekomendasi kebijakan. Tentunya prosesnya panjang dari mulai menginput, menganalisis, mengolah, sampai menulis dan juga merekomendasikan kebijakan. Bagaimana kita jadi mata-mata. Nah, saya harus jadi orang paling kepo tentang COVID di DKI. Harus paling tahu dan bisa menjawab kenapa COVID naik, turun klasternya, ya bagaimana klaster di sekolah, rekomendasinya seperti apa. Nah, itu adalah informasi yang penting. Dan tentunya ditunjang dengan detektif-detektif yang sangat militan sampai ke level puskesmas, masyarakat, yang itu ibarat kata HP itu nggak mati 7x24 jam. Dan itu terus bagaimana tentang COVID. Standby terus ya. Ya, dan linkage dan networking-nya itu juga harus tinggi karena kita menyerap informasi dari berbagai tempat seperti itu. Nah, satu sisi surveillance penyakit menular wabah yang memang sudah ada sejak lama ya, penyakit menular wabah. Kita kenal ada difteri, polio, ya, malaria, influenza sebelumnya yang memang ada pandeminya juga. Nah, ini adalah seperti kalau saya bilang saudara kembar ya, atau dua sejoli lah ya, kayak lebih gampang ngomongnya dua sejoli. Jadi surveillance dan imunisasi itu adalah dua sejoli pasangan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Kalau kita lihat bagaimana polio sudah eliminasi di Indonesia ya, sudah tidak ada polio di Indonesia dan juga bahkan di dunia, mungkin hanya tinggal sedikit di beberapa negara Afrika. Itu karena ada vaksinasi polio yang luar biasa dan itu berlangsung sudah berbelas-belas tahun, tidak sesuatu yang instan. Pun juga difteri saat ini sudah hampir tidak ada ditemukan, mungkin hanya beberapa daerah di provinsi di Indonesia. Nah, itu juga karena vaksinasi difteri yang kontinuitas, bagaimana kita memberikan dari bayi, anak 2 tahun, anak usia sekolah, ya sekolah dasar, lalu diulang lagi saat hamil, ya, TDWUS, dan ada kampanye-kampanye yang lainnya. Nah, itu yang membuat menjadi tidak ada. Nah, harapannya COVID ini juga seperti itu. COVID ini salah satu cara kita nanti untuk menuju ke endemi, ya walaupun saat ini WHO masih bilang kita pandemi COVID-nya belum berakhir, gitu. Tapi nanti menuju ke endemi itu tentunya peran dari vaksinasi atau pemenuhan kekebalan secara buatan ini untuk menuju herd immunity 90% penduduk di seluruh Indonesia punya antibodi COVID, itu adalah suatu peran yang sangat penting. Apalagi saat ini kesetaraan vaksin atau vaksin equity adalah suatu isu yang sangat besar. Jangan sampai ada negara kaya yang mereka terus menghambur-hamburkan vaksin sampai booster ke-4, ke-5, dan selanjutnya mungkin. Tapi satu sisi di dunia sana, ada negara yang untuk memenuhi satu dosis vaksin untuk warganya pun tidak bisa dilakukan. Seperti itu. Dan saya melihat komitmen negara kita sejak 2020 untuk mengamankan dosis vaksin di Indonesia itu luar biasa. Bagaimana bergeningnya untuk memastikan saat itu 80% penduduk, katakanlah 180 juta penduduk Indonesia, kali 2 dosis, artinya sekitar 360 juta dosis lebih, itu sudah diamankan oleh pemerintah kita dengan berbagai mekanisme, ada yang hibah, beli, dan lain sebagainya. Kita perlu mengapresiasi dan mendukung program ini. Jangan sampai kita udah dapat vaksin gratis, kita masih juga membuat vaksin tersebut expired dan dibuang dengan sia-sia,
di satu sisi negara di belahan dunia sana itu sangat butuh vaksin itu, gitu. Jadi itu suatu beban moral, tanggung jawab moral yang masyarakat harus punya mindset itu. Pemerintah tuh sangat memberikan yang terbaik untuk masyarakat, tidak mungkin memberikan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi masyarakat dan untuk kepentingan orang secara luas. Jadi saya ingin masyarakat benar-benar lebih bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, keluarga, dan orang sekitarnya. Seperti itu. Iya, ya, setuju banget sih dok, setuju banget emang kalau kita lihat ya upaya-upaya pemerintah tuh luar biasa sih sebenarnya ya. Jadi memang apresiasi besar sekali untuk pemerintah ya, untuk upayanya, untuk dukungan dan segala macam apa ya program-program ya yang khususnya untuk pencegahan maupun penanggulangan. Nah tadi kan dokter menyinggung ya, dokter tuh kayak detektif, berarti kan mengumpulkan semua data ya. Nah, kalau kita lihat kan berarti kalau dokter pasti yang paling pertama tahu nih gimana kalau kasus COVID saat ini nih mulai naik lagi ya dok ya. Khususnya Ya, Jakarta tuh betul. kita bisa lihat positivity rate-nya juga udah mulai di atas lagi gitu ya. Nah, Di atas 5%. gimana? Dokter mungkin bisa ngasih update nih kayak gimana dok Ya, situasinya. jadi langkah pertama adalah prinsip penanganan pandemi di Jakarta itu, yang pertama kita adalah transparan, lalu juga berbasis data, based on science, mendengarkan pendapat dari ahli, ini sejak awal ya, Januari 2020. Lalu juga kita pakai indikator-indikator yang saintis, dan juga yang paling penting adalah akuntabel dan real time. Jadi data itu transparan, real time, bisa diakses oleh semua orang, baik itu di infografis maupun di web corona.jakarta.go.id, dan akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi saya cukup berbangga juga dengan jajaran Dinas Kesehatan, khususnya sebagai detektif-detektif ini, itu bisa menciptakan data dan rekomendasi data yang cukup tajam, tidak hanya yang bermanfaat untuk level provinsi, tapi juga Indonesia. Kalau kita lihat, banyak data DKI itu dipakai untuk rekomendasi kebijakan seperti PTM, seperti PPKM, dan lain sebagainya. Alhamdulillah jikalau bisa seperti itu. Jadi semangat kita itu adalah menciptakan data dengan sebaik-baiknya. Dan yang paling penting adalah kita transparan. Nah, ada 3 fenomena yang saya selalu ingat dalam pandemi ini. Pertama adalah fenomena semangka. Kalau kita lihat semangka, itu luarnya hijau, dalamnya merah. Artinya apa? Kita merasa luarnya baik-baik aja, padahal sebenarnya dalamnya itu merah. Nah, ini kenapa? Karena kurangnya testing yang adekuat, kurangnya dukungan pemerintah, terutama dukungan dari pimpinan daerah untuk menutup-nutupi kasus, misalnya, atau enggak, udah biar nggak ada kasus, nggak usah dites. Ya, itu nanti akan menjadi bom waktu yang akan membahayakan masyarakat juga. Itu satu. Betul, Jadi betul. fenomena semangka ini sangat harus dihindari. Yang kedua adalah fenomena gunung es. Jadi yang sebenarnya kita lihat kasus COVID itu hanya permukaannya saja. Banyak Iya. yang kita belum tahu dan juga belum kita diagnosis gitu. Jadi underreported dan missing cases-nya tuh tinggi gitu. Terutama Ya, di ya. daerah yang secara rasio tracing ataupun rasio testing sesuai standar WHO-nya pun nggak tercapai. Mungkin karena memang kekurangan SDM, kekurangan dana, kekurangan resources, kita nggak tahu. Nah, yang ketiga, selain fenomena semangka dan gunung es, adalah fenomena pingpong. Nah, ini yang membuat COVID ini nggak akan selesai-selesai pandeminya. Karena semangat untuk melakukan pengendalian COVID di seluruh wilayah itu tidak sama. Harusnya sama. Jadi bagaimana Jakarta sebagai epicenter ya, penularan kasus yang pertama itu menularkan ke daerah lain nanti nularin lagi, jadi seperti main pingpong yang nggak habis-habis. Iya, Jadi iya, betul, nularin. betul. Fenomena pingpong itu yang harus hati-hati, makanya bagaimana pengetatan, mencegah mobilitas itu sangat dilakukan, terutama di peak season lah kalau kita bilang seperti itu ya. Betul, Gitu betul. kurang. Betul, dok. Berarti kan memang oke. Iya dok, Nabila. Berarti kan kalau kita lihat ya nggak bisa selalu ngerasa aman-aman aja dok ya, tetap perlu waspada gitu ya kalau kita lihat. Terus juga Ya, pencegahan, terutama testing tuh ya. masih sangat-sangat penting ya dok ya. Ya, jadi tadi balik lagi ke kasus yang lagi meningkat, artinya gini, ketika kita menyikapi kasus yang meningkat, itu kita tidak serta-merta melihat suatu daerah yang merah itu benar jelek, tidak seperti itu. Karena satu sisi, mereka menunjukkan mereka bekerja untuk rakyat, bekerja untuk masyarakat, dengan melakukan testing, tracing. Yang penting adalah ketika kita melihat kasus meningkat, rekomendasi teknis kita apa nih? Gitu. Apakah melakukan micro lockdown, misalnya
ada suatu daerah yang merah, satu RT banyak yang positif, kita langsung lockdown, benar-benar tidak ada yang keluar masuk, contoh seperti itu. Terus kita containment, merujuk ke Wisma Atlet, kita testing lagi dengan adekuat, biar yang positif itu terdeteksi dini. Apa manfaatnya kalau orang yang positif terdeteksi dini? Yang pertama, dari segi kesehatan dirinya, dia bisa segera ditolong puskesmas, ya, tenaga kesehatan, sehingga dia tidak delay penanganan dan akhirnya meninggal. Itu satu. Yang kedua, mencegah orang tersebut menjadi super spreader. Kalau dia nggak tahu dia positif, dia jalan-jalan kemana-mana, bisa menularkan. Apalagi Omikron ini sudah sangat terbukti jauh lebih menular dari Delta. Jadi bayangin aja, Delta ini 4 kali lebih menular dari varian Wuhan. Omikron ini doubling, bisa 2-4 kali lebih menular dari Delta. Gitu. Jadi luar biasa sekali. Gitu. Ya, ya, ya. Nah, itu tuh dok, terkait jumlah kasus apa adanya itu sampaikan saja, tetapi yang jelas bagaimana kita menjadikan itu sebagai early warning system kita, itu sehingga rekomendasi kita bisa lebih lebih akurat dan tidak misleading gitu. betul, betul, setuju dok. Nah, itu kan terkait tadi dokter bilang datanya udah kelihatan, terus jadi early warning segala macam, dan kita tahu juga nih terkait PTM kemarin ya, SMA udah buka, terus udah gitu tiba-tiba ada yang case positif, terus tutup lagi ya dok ya. Ya. Apalagi kemarin kita dengar juga di Semandel kayak gitu tuh dok, juga kejadiannya. Ya, nah, itu menurut dokter kayak gimana nih? Apakah memang PTM memang tetap baik untuk dilakukan saat ini atau seperti apa ya untuk advice-nya nih terkait PTM di tengah kasus mulai mangkak naik seperti ini? Ya, betul. Jadi Mbak, kalau saya itu kita dari sisi pemerintah harus melihat suatu permasalahan secara holistik. Jadi kalau kita lihat tuh helikopter view-nya itu harus jalan. Jadi satu sisi kita harus melihat juga bagaimana potensi adanya learning loss pada anak-anak di sekolah yang tentunya sudah 2 tahun ini ya terjadi seperti itu. Nah, jadi bukannya saya bermaksud untuk membela PTM, tetapi satu sisi kita juga harus melihat bahwa potensi penularan itu bisa terjadi di mana saja. Di public transportation, di rumah, klaster keluarga, di tempat wisata, di mall, di kafe, di tempat lain-lainnya juga. Jadi mungkin itu yang selama ini kurang tersoroti karena ibarat kata lalu lalang gitu saja. Nah, kita harus punya data yang lebih akurat. Kasus-kasus yang ditemukan di sekolah, itu berapa persen yang memang dari hasil tracing klaster sekolah, dengan yang memang dia itu hasil screening yang memang kemungkinan penularannya di luar sekolah. Kalau data di DKI itu sekitar 80-20, ya. Jadi 80% itu penularannya di sekolah, gitu. 20% di dalam. Jadi kita harus melihat benar-benar secara holistik, dan juga datanya itu pergerakannya kita lihat terus. Kalau di Jakarta tuh datanya sangat bergerak. Tiap minggu tuh kenaikan kasusnya ada berapa, banyaknya pada PAUD atau bagaimana, karakteristik orang yang positif, banyaknya guru atau murid. Kalau kita lihat banyaknya memang guru. Seperti di Semandul itu kan ada 3 guru positif, muridnya kalau tidak salah 2. Itu juga hasil dari screening, active case finding. Jadi kalau kita tidak melakukan surveillance secara ketat, itu akan sulit juga. Jadi menurut saya kunci dari sekolah ini, yang pertama, jadikan vaksinasi sebagai rules. Jadi bagaimana 6 tahun ke atas, itu wajib divaksin. Guru, itu wajib sudah di booster. Keluarga, guru dan keluarga, murid, itu juga harus sudah divaksin bagi yang sudah divaksin. Apalagi lansia, itu didahulukan untuk boosternya. Seperti itu. Jadi kita harus benar-benar memastikan area kerja dan aktivitas kita itu safe dengan vaksinasi yang adekuat. Selain itu yang paling penting karena Omikron cepat menular, memakai masker itu yang utama. Makanya sekarang lagi buat tagline nih, 2 tagline semoga bisa viral. Kamu super kalau sudah booster dan pakai masker. Itu udah minimal banget. Booster pakai masker. Terus yang kedua, tagline saya adalah Omikron jiper ketemu kamu yang sudah booster dan pakai masker. Oh iya, itu iya, kalau iya. bisa diviralin 2 tagline itu, tolong nih teman-teman humas. Itu kita bikin Twibbon deh, teman-teman Semandul nanti. Tolong deh, nggak apa-apa deh. Soalnya ini nggak apa-apa, itu ide katanya itu benar-benar dari saya dapat idenya seperti itu. Nah, jadi bagaimana kita nih udah road to endemi gitu. Jadi Iya, betul. Kita harus bisa realistis ke depannya COVID ini akan menjadi endemi. Tapi kita harus tahu di mana sih COVID ini akan berbahaya pada orang-orang yang seperti apa. Walaupun udah 3 kali vaksin, tapi kalau ketemunya sama komorbid tidak terkontrol, ya data di DKI berbicara kasus positif meninggal itu adalah TB, HIV,
penyakit tidak menular. Penyakit tidak menularnya adalah penyakit metabolik, stroke, DM, hipertensi jantung, dan juga cancer. Ya. Jadi benar-benar cancer pun juga penyakit tidak menular, yang memang 4 besar penyakit tidak menular kan itu jantung, darah tinggi, DM, sama cancer. Nah itu yang benar-benar kita harus aware bagaimana kontrol komorbid, gaya hidup sehat, germas ya, ibarat kata cerdik, cek kesehatan rutin, nyalakan asap rokok, rajin olahraga, diet seimbang, istirahat cukup, kelola stres. Itu juga bagaimana hal-hal yang bisa meningkatkan imunitas kita tuh harus dijaga seperti itu. Jadi kita harus bersiap untuk endemi. Dengan adanya kenaikan kasus, terutama di PTM, apa langkah antisipasinya? Pertama, detect, prevent, responnya harus jalan, kalau menurut saya. Detect artinya deteksi dini mungkin, surveillance, screeningnya harus bagus. Prevent artinya protokol kesehatan dan juga vaksinasi harus baik. Respon, bagaimana kalau ada kasus positif, langsung penutupan sekolah, containment, dan sekolah tidak menutup-nutupi kasus, walaupun sekolah elit dan lain sebagainya, itu semua harus bergandengan tangan untuk kita menangani dan secara cepat gitu. Jangan sampai sekolahnya nutupin, sekolahnya tidak kooperatif dilakukan testing. Nah ini yang tidak kita harapkan. Kalau semua saling kooperatif, melakukan semuanya dengan sebaik-baiknya, insya Allah detect, prevent, responnya tadi prinsip surveillance itu to detect, to prevent, to respond itu berjalan dengan baik. Itu insya Allah kita nggak usah worry. Seperti itu kurang lebih. Ya. Oh ya. Oke, terima kasih Dokter Nabila tadi udah kasih advice-nya ya untuk sekolah-sekolah gitu ya terkait PTM yang juga sebenarnya penting banget, tapi juga gimana kita bisa tetap hidup dengan baik ya karena memang udah mau mulai endemik sebenarnya dan bagus banget tadi tagline-nya pokoknya yang penting booster sama masker ya Dok ya. Kalau teman-teman humas bikin tweetbond-nya kalau perlu hari ini. Sebelum itu tweetbond udah dipakai sama Kanwil Kemenak Kepulauan Seribu. Ngeliat status WA saya. Oh gitu. Jadi gas harus bisa mempatenkan dan itu bisa kita viralkan. Kamu super kalau sudah booster dan pakai masker. Yang kedua, Omikron jiper ketemu kamu yang sudah yang sudah booster dan pakai masker. Nah, luar biasa memang nih Dokter Nabila nih. Nah Dok, selain tadi advice itu, jadi kalau misalnya masih ada yang takut-takut testing, takut-takut ngeluarin data tuh sebenarnya gimana sih Dok? Di sekolahan ya, terutama sekolahan ya. Sekolahan terus misalnya belum mau vaksin gitu. Itu gimana nih Dok? Beberapa ya, pertama ada sekolah yang nggak mau vaksin. Nah ini tentunya akan membuat orang yang tidak divaksin itu orang yang berpotensi menjadi tempat mutasi virus baru. Nggak hanya Omikron, apapun. Yang kedua, baik kalau dia komorbid atau dia anak, gitu kan, apa aja sih kelompok berisiko COVID yang kalau dia positif, kemungkinan meninggalnya bisa tinggi. Pertama, pralansia dan lansia di atas 50 tahun. Penyakit metabolik, ya. Lalu imunodefisiensi, dari mulai kanker, autoimun, TB, HIV. Ya, jadi orang yang punya gangguan sistem imun. Ibu hamil, ibu menyusui, gitu. Lansia tadi sudah, disabilitas. Nah, itu adalah orang-orang yang sangat berisiko. Jadi, COVID ini bahkan ketemu orang yang sehat-sehat aja bisa meninggal gitu kan. Apalagi ketemu orang yang jelas-jelas berisiko seperti itu. Oleh karena itu, tadi detect, prevent, responnya harus jalan. To detect, artinya kita harus melakukan tracing yang agresif, kita lakukan testing secara cepat kalau ada kasus. Sehingga dia bisa terdeteksi positif segera, kita terlaksana dengan baik, dan tidak menularkan ke orang lain. Kan gitu. To prevent, tadi itu, saat ini vaksinasi mungkin tidak mencegah orang sakit, karena vaksin ini dibuat 2020, belum ada alfa, beta, delta, dan juga omikron. Belum kepikiran sama saintis yang bikin vaksin di tahun 2020. Tetapi vaksin sudah sangat terbukti, kalaupun dia terinfeksi COVID, menjadi tidak meninggal. Jadi sekarang kita harus survive aja gitu. Jadi vaksin itu tidak serta-merta mencegah kita terinfeksi. Tetapi yang sudah kita harus pahami dan juga kita yakini, vaksin dapat mencegah kita dari kematian, gitu. Kalau kita positif COVID, gitu. Ya, itu penting banget memang tuh. Vaksin, masker ya, booster terkaitnya. Apalagi kan kalau PTM
Semandel gitu kan SMA harusnya sih udah lengkap semua ya dok ya untuk vaksinnya, Ya. dan juga saat ini booster juga udah makin banyak. Nah, terkait selain itu dok, selain misalnya apa namanya untuk pencegahan segala macam, nah kalau sudah ada yang ketemu nih di sekolah ya, kayak kemarin di Semandel itu udah ada yang ketemu kayak gitu, tadi kan salah satu advice-nya untuk ditutup ya sekolahan, itu sebenarnya kebijakannya lengkapnya gimana dok? Jadi yang udah ketemu dia harus apa, terus kemudian ditutup tuh sekian lama, itu bagaimana dok? Iya, jadi memang kalau edaran dari surat SKB, surat 4 Menteri, dan juga dilanjutkan dengan surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan DKI, itu kalau dia kasus positifnya terbukti klaster sekolah dan positivity rate, artinya dari jumlah yang dites PCR dengan yang positif itu sudah lebih dari 5%, batas aman dari WHO, itu sekolah tutup 14 hari. Tapi kalau hanya ditemukan kasus, walaupun satu, lalu juga positivity rate di bawah 5%, itu sekolah tutup 5 hari. Jadi udah ada ketentuan-ketentuannya seperti itu untuk bentuk dari containment-nya gitu. Kalau orang bahasanya lockdown gitu lah, ibarat kata lagi lockdown gitu, padahal lagi tutup sekolah, dilakukan disinfeksi dan lain sebagainya. Oh iya ya, berarti memang sudah ada rekomendasi kebijakannya seperti apa gitu ya dok ya, gitu. Jadi Ya, untuk yang betul. kayak sekolah-sekolah. Nah, tadi kalau kita dengar juga kan berarti dokter selain apa namanya di dinas aktif untuk untuk segala programnya, tapi juga kayaknya di luar itu juga sosial media juga aktif ya dok ya untuk edukasi gitu ya dok ya. Ya itu karena kita sebagai dokter itu fungsi yang melekat dan nggak mungkin terpisahkan, itu adalah educator. Itu fungsi yang nggak mungkin lepas gitu. Bagi orang-orang kesehatan itu sebagai educator tuh nggak akan lepas gitu. Dari pendidikan-pendidikan kita kan juga ditekankan seperti itu kan. Gitu. Nah kalau mau tahu nih dok, kalau kayaknya sih kalau kita lihat dokter kayak happy-happy aja nih ya selama ini nih untuk ya sebagai dokter ya sebagai penanganan COVID, apalagi ini ya untuk leadernya sendiri gitu. Jadi kalau boleh cerita sebenarnya suka dukanya bagaimana ya dok ya selama ini Suka pengalamannya? duka kerjaan gitu. Iya, profesi baik jadi dokter maupun ya selama di dinas ini ya memimpin untuk di depan gitu kayaknya. Apa ya? Kalau saya sih dalam bekerja itu selalu menganggap sesuatunya secara positif aja sih. Kalau ada sesuatu yang negatif, dialirkan ke positif lagi gitu. Jadi enjoy aja, menikmati pekerjaan, mencintai pekerjaan, dan setiap orang itu kan isi kepalanya pasti juga beda-beda ya. Nah, gitu. Jadi ya kita do the best, lakukan sesuai dengan koridor yang baik gitu. Jadi orang baik ya kan tentunya, sehingga bisa meminimalisir konflik, mungkin kuncinya itu. Bagaimana kita meminimalisir konflik dengan orang lain, itu aja sih sebenarnya intinya. Gitu, karena kita kan nggak bisa ngatur juga bagaimana pikiran orang ke kita dan lain sebagainya kan. Jadi ya sebisa mungkin ya kita melakukan hal yang baik-baik aja gitu. Jadi suka duka itu pasti ada gitu, Iya, tapi iya. bagaimana kita lebih banyak sukanya aja daripada dukanya gitu. Kayaknya semua dibawa enjoy nih sama Dokter Ngabila nih. Iya, enjoy. Kalau misalnya kita lagi stres dikit, kita nyanyi, kita main gitar, kita ber me time, kita sama keluarga, jalan-jalan, gitu kan. Atau ada hobi-hobi baru, sekarang saya hobi jepret, gitu. Jangan lupa ya Oh, follow Nabila Jepret. Ya. nah itu tuh berarti udah punya satu lagi yang perlu di follow nih kayaknya sosial medianya. Oke, oke. Gitu. Iya, iya. Terima kasih banyak Dokter Ngabila waktunya. Sama Mbak Yanti. Kita udah Alhamdulillah. dengar semuanya nih. Alhamdulillah dapat banyak banget dari Dokter Ngabila, mulai dari kembali lagi mengenang masa lalu ya Mbak Ngabila, Dokter Ngabila ini. Ternyata waktu di Iya, Semandal kayak pasti gimana kangen. gitu. Ya, Terus siap. udah jadi alumni Semandal, udah aktif juga nih jadi apa ya? Pemimpin dari segi kesehatan ya untuk penanggulangan COVID khususnya di Jakarta nih.
Nah, Semoga semuanya eh, sehat, sukses. Ya. Salam sehat, salam sukses. Sehat, sukses, bahagia, dan produktif selalu. amin, 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 amin. Makasih Dokter Nabila. Mungkin sebelum kita tutup, masih ada closing statement apa lagi nih untuk apa ya, baik itu pendengar, penonton, seluruh masyarakat maupun khususnya Semandel gitu, Dok. Oke, yang pertama terkait dengan COVID, kita harus yakin bahwa kita itu punya peran penting dalam COVID minimal untuk menjaga kesehatan diri kita dan keluarga kita. Kita harus jadi orang yang bertanggung jawab. Kita harus yakin bahwa diri kita itu punya peran penting untuk COVID karena prinsip penanganan COVID itu seperti puzzle. Tiap dari kita punya peran penting yang tidak dapat digantikan satu dengan yang lain. Jadi ambil aksi. Saat ini menurut saya yang terpenting adalah vaksinasi dan pakai masker. Itu adalah hal yang terpenting. Tadi ya terutama vaksin booster bagi 18 tahun ke atas yang sudah bisa mendapatkan booster. Dan untuk teman-teman Semandel semua, kita tingkatkan silaturahmi. Tentunya saat ini mungkin lebih banyak ke arah daring, ya tetap saling menguatkan, tetap kita saling saling support gitu, banyakin hal-hal yang lebih ke arah positif dan membahagiakan saja daripada kita ada konflik dan lain sebagainya. Tentunya juga saya sangat menaruh harapan yang besar kepada Dokter Alumni Semandel ini, semoga menjadi sebuah warna nuansa yang baik di lingkungan Sivitas Semandel maupun untuk kita menguatkan ikatan-ikatan antar alumni, ya tentunya juga sebagai sarana silaturahmi, sarana untuk berkolaborasi, untuk saling menunjang lebih baik, dan semuanya ujung-ujungnya adalah untuk kebaikan masyarakat secara luas. Mungkin itu yang bisa saya berikan untuk menebar manfaat yang seluas mungkin. Kita sama-sama berlomba-lomba untuk kebaikan terus yang kita lakukan, dan ya kita terus jaga silaturahmi melalui DAS ini. Semoga kedepannya bisa lebih banyak kegiatan-kegiatan bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin itu. Baik, terima kasih banyak Dokter Nabila untuk semua yang dibagi ya. Ini banyak banget dan kita senang banget gitu mendengar semuanya karena ya kita bisa flashback lagi, terus juga kita juga bisa oh ya kita dapat banget note-nya gitu ya, reminder buat kita juga gitu dan pastinya kita sama-sama memang pengen untuk menebarkan kebaikan dan menjadi yang bermanfaat ya Dok ya untuk semuanya. Ya, Ya, terima kasih. Mungkin saya akhir saja untuk yang sesi kali ini ya obrolan kita dengan Dokter Nabila. Nanti kita bisa mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya Dok ya di lain pasti kesempatan. pastinya, Ya, pastinya Mbak Yanti. ya terima kasih. Saya Yanti dari Humas DAS mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Sampai ketemu. Halo semuanya, dokter dan juga praktisi kesehatan lulusan alumni Semandel. Saya Dr. Nabila Salama, MKM, Kepala Seksi Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Melalui wadah organisasi Dokter Alumni Semandel, walaupun namanya dokter, tapi di sini tentunya semua praktisi kesehatan kita bisa berkontribusi, dari mulai dokter gigi, ya, perawat, bidan semuanya, bahkan orang non kesehatan pun bisa kita naungi di dalam organisasi ini. Kita sama-sama guyupkan, kita sama-sama besarkan, karena ini semua adalah bentuk kecintaan kita, kontribusi kita kepada sekolah yang sudah sangat bermanfaat bagi kehidupan yang juga membawa sejarah penting bagi keberadaan kita saat ini. Jadi ayo kita sama-sama join DAS, kita jadi pengurus, kita ikut secara aktif kegiatan-kegiatannya, kita berkontribusi apa yang bisa kita lakukan, saling sinergi, itu semua kita lakukan untuk kebaikan masyarakat Indonesia secara luas. Seperti itu. Sampai ketemu, ya, tetap semangat, dan yang paling penting saat ini adalah kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir, ya. Kita terus tingkatkan kesehatan kita dengan hidup yang sehat, kontrol komorbid kita, dan yang paling penting kita harus tetap sehat, sukses, bugar, produktif, dan bahagia untuk diri kita, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.